Menurut aku secara pribadi, tenang itu di saat aku ngerasa aman sih. Di saat kayak hati sama pikiran aku itu tuh kayak lagi nggak ribut sendiri gitu. Dan kita nggak pernah tahu hal-hal yang tidak kita inginkan tuh terjadi tuh kapan gitu. Betul. Hari hapus kan nggak ada di kalender ya. Iya. Halo Sompo Friends, jumpa lagi di Sompo Podcast bareng saya Christina Fransilidia. Di episode kali ini spesial narasumbernya. Kita kedatangan salah satu dari cast mini series Tenang Ada Sompo. Nah, teman-teman udah pasti pada nonton kan? Oke, kita sambut aja, ini dia narasumber kita kali ini, Amanda Husnia. Halo Amanda. Halo. Say hello dulu. Hai. Gimana kabarnya Amanda? Baik. Baik, puji Tuhan ya, gitu. Kemarin kan udah ikut syuting ya, mini series Tenang Ada Sompo, udah selesai juga, udah pasti nonton kan? Iya. Udah pasti Nonton dong kan pasti. hasilnya. Nah, aku mau tanya-tanya nih, after kamu syuting jadi cast di Tenang Ada Sompo ya, menurut kamu secara pribadi, kata tenang tuh artinya apa sih? Menurut aku secara pribadi, tenang itu di saat aku ngerasa aman sih. Di saat kayak hati sama pikiran aku itu tuh kayak lagi nggak ribut sendiri gitu. Jadi kayak walaupun aku ada masalah, aku udah bisa nge-handle semuanya nih. Kayak semuanya udah pasti bisa aku handle. Tapi bukan berarti nggak ada masalah ya. Jadi kayak aku tuh lebih ada pegangan sama solusi gitu kalau suatu saat masalah itu datang ke aku sih. Yang pasti tenang itu di saat hati dan pikiran kita tuh nggak ribut. Iya, Intinya nggak itu ribut, ya. intinya itu. Bukan berarti nggak ada masalah ya, Iya, Sopo bukan Friends? berarti nggak ada masalah. Oke. Hidup pasti ada masalah. Betul. Oke, bagaimana kita menyikapinya? Iya, betul. Lalu nih, aku mau tanya lagi nih, pernah nggak kamu merasa nggak tenang dalam hidup kamu? Mungkin kamu pernah ngerasain kah seperti peran yang kamu mainkan di mini series Tenang Ada Sompo? Pernah sih. Boleh di-share nggak? Cukup relate juga tuh sama cerita yang aku kehilangan koper. Di mini series Iya, ya? di mini seriesnya. Tapi di situ tuh aku pengalamannya 2 tahun lalu, aku ada kerjaan keluar kota. Terus koper aku tuh nggak muncul gitu di conveyornya. Aku panik dong, karena kan semua barang ada di situ kan. Apalagi aku buat kerja nih besok pagi malah aku Syuting kerja. nih? Iya, syuting. Terus akhirnya abis itu aku tanya-tanya, terus akhirnya kopernya ada, tapi salah satu rodanya tuh copot. Kan ada 4 roda tuh di koper. Copotnya Satunya hilang atau masih stay? Masih stay tapi kayak udah mau plok gitu, coplok gitulah, udah Berarti kayak patah tapi masih udah di nggak- situ ya? masih di situ. Terus akhirnya aku komplain dong, aku marah lah kayak Ke kok bisa maskapai? kayak gini. Aku ke security segala macam sama dia ya hanya minta maaf dan akhirnya dicoba diperbaiki doang sama dia kan. Nah, diperbaikinya? Kayak dilem gitulah, pakai lem Korea gitu. Terus ya emang udah sempat kokoh sih pas dia ngelem gitu kan. Udah merasa yakin bahwa udah yakin nih, udah kan? bisa. Terus Dibawa. akhirnya jalan lah keluar mau ke mobil itu tuh copot tiba-tiba, mau nggak mau kan akhirnya asal angkat dong, kayak mau balik lagi, aduh besok udah pagi udah syuting, kayak udah nggak ada tenaga lah gitu buat udah males ribut juga udah ya males. gitu kan. Jadi kayak- Walaupun kamu udah sempet kayak buat ngebela nih gimana nih, Iya, udah. masa sih nggak ada tanggung jawabnya iya kayak betul, gitu udah misalnya kayak gitu. untuk penumpang ke customer gitu. Atau kamu sebelumnya ada nggak kayak misalnya kalau aku secara pribadi nih ya sharing, kalau misalnya kita mau berpergian tuh kan pas kita check-in tuh di counternya, nah itu tuh suka aku foto barang-barang misalnya koper atau tas aku gitu, maksudnya ini adalah barang aku yang aku kasih untuk check-in di counternya, ini last picture-nya seperti ini gitu loh. Jadi keadaannya ketika aku bawa dan kasih ke mereka itu dalam keadaan baik gitu loh, tapi setelah aku selesai penerbangan mau ambil gitu kan, kok copot gitu. Pernah nggak? Jud, kamu ini nggak ada pelajaran bukti? sih buat aku Iya, sih. ini pelajaran sih. Kalau aku secara pribadi tuh gitu, karena kan kita kan bukannya menilai ke maskapainya Iya, ya, tapi betul harus sih. aware diri sendiri Iya tuh harus sih. ada perasaan Aku aware-nya. cukup nggak aware sih sama dia sendiri, kayak ya udahlah gitu. Kayak aku tuh bener Kak, kayak tipe udahlah gimana lagi mungkin ya, gimana gitu. Iya sih. Tapi ternyata pengalaman sih. Oke, next aku akan coba kayak tips gitu. tuh dari Tips aku ya. tuh Sopo Sobat Friends ya. Oke, setelah ternyata memainkan peran di Tenang Ada Sompo, kejadian juga relate di kehidupan pribadi kamu ya kan. Ada nggak sih pesan dan kesan utama yang paling berkesan untuk kamu Kalau kesannya itu dari mini series ini dari ya? mini series yang aku peranin ya, Iya. kayak cukup sederhana sih sebenarnya kesannya. Kayak aku tuh
berpikir kita tuh nggak pernah tahu akan ada hal apa yang terjadi nih di hidup kita gitu kan. Kita juga nggak bisa ngeprediksi hal-hal itu kan. Tapi kalau kita punya perlindungan, kayaknya kita lebih ngerasa tenang sih, lebih ngerasa aman gitu ya kan. Karena Menurut kita aku nggak sih pernah tahu tuh something bad iya happen-nya tuh bener, kapan. dan kita nggak pernah tahu hal-hal yang tidak kita inginkan tuh terjadi tuh kapan gitu. Betul. Hari apes kan nggak ada di kalender ya. Iya. Jadi kayak, oh kalau kita punya perlindungan tuh kayak, ya udah deh, udah ada gitu solusinya. Gitu. Kalau kesannya sih, aku di karakter ini tuh aku kan sebagai Rina ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa, oh kalau si Rina ini tuh dia tuh nggak sendirian gitu. Dia nggak sendirian, dia selalu punya solusi gitu buat masalah yang nantinya dia akan hadapi. Gitu. Jadi ngerasa lega. Ada temen juga kan. Ada gitu. temennya juga yang nenangin waktu Iya. itu. Gitu sih. Nah, terus selama proses syuting yang kamu jalanin, ada nggak sih momen-momennya atau adegannya yang paling berkesan juga buat kamu? Misalnya ada poin-poinnya nih. Kalau yang berkesan itu tadi yang aku bilang, karena cukup relate kan sama Iya, aku kan, yang kehilangan koper. Terus sama yang teman aku itu yang Dika itu yang adegan kayak dia ngerem mendadak kayak seakan-akan mau kecelakaan. Itu tuh cukup relate juga kayak, oh ternyata ngeri juga ya kalau misalnya kita nggak punya klaim asuransi gitu kalau kendaraan kita kenapa-napa. Itu waktu itu langsung terenyuh, langsung Iya kayak mikir kayak, iya juga ya kan biaya ini mahal. Bemper aja kan berapa kan kalau kita lagi nggak punya. langsung sadar gitu ya. Iya aku tuh kayak langsung, oh iya relate nih. Terus kayak yaudah dari situ bisa ngulik ekspresi juga. Seru sih, jadi bisa banyak belajar juga. Terus dari jadinya apakah langsung kayak, wah nih pulang-pulang habis syuting mini series Tenang Ada Sompo langsung gini, kira-kira perlindungan apa yang harus kita punya gitu Tapi kan? bener loh, aku ngomong loh sama aku mah, ternyata tuh asuransi itu penting ya. Karena aku sama keluarga aku tuh nggak ada asuransi. Kita tuh nggak aware banget gitu. Apa istilahnya awam asuransi belum Iya, tahu ya. awam kayak ngerasa ya udah sih, kayak ya udah percaya nggak kejadian apa-apa, itu tuh nggak boleh kan kayak gitu, karena kita kan nggak pernah tahu gitu loh. Jadi dari situ sih banyak belajar juga. Atau mungkin coba tuh langsung ajak mama nih, mah ini aku habis syuting mini series Tenang Ada Sompo nih, aku jadi khawatir. Iya, Kita tuh kayak butuh asuransi deh. Butuh. Coba deh kita lihat produknya Sompo Indonesia dulu gitu kan ya, Sompo Friends kita lihat dulu nih. Iya, benar-benar. Kita kayak butuh deh mah yang ini gitu kan. Siapa tahu ini butuh nih mah untuk kendaraan kita. Oh, butuh nih mah untuk properti rumah kita yang kita tempatin sekarang. Siapa tahu kan gitu. Jadi sampai diskusi sama mama ya. Sampai diskusi. Soalnya aku juga udah segede ini pun masih diantar karena nggak, ayah sama mamaku tuh kayaknya nggak yakin deh kalau aku nyetir sendiri. Mungkin karena takut juga. Tapi kan mungkin kalau aku punya kan jadi kayak udah nih udah aman nih loh aku loh. Yeah. Jadi nggak perlu panik lah, aku bisa loh sendiri gitu. Pengen sih kayak gitu. Jadi harus ada gini. Nih mama, selain ada mama sama papa aku aman, tapi aku harus ada perlindungan lagi. Iya, betul. Gitu. Harus ada rasa tenang gitu. Bener. Oke, selanjutnya nih selama proses syuting ada nggak sih tantangan yang kamu hadapi? Kalau tantangannya itu sih lebih kayak ngejaga energi sama mood aja sih Kak. Karena kan kita syuting seharian ya, seharian banget. Terus udah gitu kita moving gitu iya, kan. Tempatnya. Udah gitu tau lah macetnya Jakarta kan kayak apa gitu kan. Jadi kayak harus bener-bener ngontrol emosinya gitu buat kebutuhan scene-scene selanjutnya. Tapi untungnya tim produksi sama krunya tuh asik banget sih, support banget. Jadi walaupun capek aku tetap enjoy. Asli. Seru banget. Jadi semua tim-timnya tuh tahu nih pasti talent ini capek. Iya, harus tahu gimana bener. caranya naikin mood gitu Betul, kan. betul, Ajak servisnya ngobrol ya kan. Iya benar. Oke, nih kalau boleh dirangkum ya dari pembicaraan kita di awal tadi kamu bilang tenang itu kalau misalnya hati dan pikiran kita tuh nggak ribut Kak, bukan berarti nggak ada masalah, kata kamu bilang gitu. Terus bagaimana pengalaman kamu nih selama syuting Tenang Ada Sompo, dan pesan apa sih yang bisa disampaikan untuk Sompo Friends itu melalui mini series Tenang Ada Sompo yang udah kamu perankan ini? Ada pesan-pesan? Kalau aku sejauh ini pengalamannya tuh nyenengin banget, bener-bener nyenengin banget ya Kak. Karena yang tadi aku bilang, aku nggak cuman acting di sini, karena aku tuh kayak banyak belajar juga, kayak yang tadi aku bilang, aku nggak aware sama asuransi, aku nggak punya ini itu. Tapi ketika aku syuting ini dapat project ini kayak, oh
ini loh gitu, kayak oh ya udah deh aku jadi tahu nih gitu. Ibarat kata jadi kayak sedia payung sebelum hujan lah ya. Yes, asuransi kan itu nggak- seperti itu. Sedia Iya, payung sebelum bener. hujan, bukan berarti hujan terus di Iya, hidupnya. berarti hujan Hujan terus terus kita di kan hidup nggak kita. pernah tahu gitu. Iya. Kita nggak pernah bisa prediksi apa yang bakalan terjadi. Tapi seenggaknya kalau kita punya perlindungan kan, kita udah lebih siap gitu ngadepin kejutan yang kayak wah tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Gitu sih. Kayak misalnya kan kalau di kendaraan kan kayak tadi kan kamu tiba-tiba ngerem mendadak gitu kan. Iya. Yang dilindungi itu bukan hanya kendaraan tapi kita di dalamnya dan juga orang yang Bener. mungkin akan terkena gitu kan. benar. Seperti Makanya itu. itu perlindungan tuh penting banget sih. Nah, Sompo Friends nih, kata Amanda Husnia, narasumber kali ini, dia bilang kalau perlindungan itu penting. Nah, untuk adanya perlindungan, bikin kita ada rasanya tenang. Ada Sompo. Iya. Oke, thank you banget ya Amanda Husnia untuk sharing-sharingnya hari ini. Ini sangat membuka mungkin banyak tips-tips juga yang tadi udah aku sampaikan juga ya, betul. gimana caranya. Wah, ternyata tuh kita harus juga nih kayaknya kalau misalnya mau check-in atau misalnya taruh bagasi kita foto dulu before perjalanan mulai sampai nanti after udah sampai di tempat tujuan ya kan. Iya, Supaya kalau bener. misalnya ada something bad happen to our bags and so on, itu kita punya buktinya. Betul. Ya kan? Kita harus lebih aware sih Iya, intinya dan sama juga- diri sendiri juga. Iya, sama diri sendiri gitu loh. Kita nggak bisa bergantung Sama orang. sama orang, pelayanan dari maskapai atau tempat apapun itu, ya kan? Betul. Nggak itu juga, tadi juga kamu jelasin nih, wah ini kayaknya gimana caranya mungkin untuk bikin orang tua kamu merasa tenang. Iya, Pas itu. kamu sendirian harus Bener, punya proteksi, punya ya proteksi, kan? bener. Proteksi di diri kita sendiri. Ya, oke, thank you banget nih, Wanda, Sama-sama. untuk waktunya ya. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton mini seriesnya Tenang Ada Sompo, jangan lupa ditonton di YouTube dan Instagramnya Sompo Indonesia. Kalau belum subscribe, jangan lupa di subscribe YouTube Sompo Insurance Indonesia dan follow Instagramnya di @sompo-indonesia. Saya Christina Fransilidia pamit, mohon undur diri. Sampai jumpa di Sompo Podcast episode-episode berikutnya. Terima kasih. Tenang, ada Sompo.